Assalamualaikum Mas Wahyu. Ya, waalaikumsalam Mas. Nah, ini ada pertanyaan yang menurut saya menarik, Mas. Iya, Nah, monggo. tentang Tuhan atau kalau di agama saya Gusti Allah, Mas. Tentang Tuhan, tentang Ya, Gusti Allah. Nji, nah, monggo. saya mau bertanya kepada Mas Wahyu tentang wujud Tuhan, Mas. Apakah Tuhan itu sebuah sosok atau makhluk yang berwujud laki-laki ya? Karena kalau dari namanya kan Gusti Allah ya, Mas. Tuhan ya. Kalau menurut Iya, saya itu laki-laki, Mas. Nah, pertanyaan saya, Gusti Allah itu sebuah sosok berjenis laki-laki atau perempuan, Mas? Bisa kasih penjelasan? ya. Sebetulnya kita ini juga sama-sama tidak tahu, ya Mas ya. Sama-sama tidak tahu, tapi tentunya kita diberikan akal yang tiada batas, diberikan kemampuan untuk berpikir, diberikan rasa untuk kita merasakan, sehingga kita sebagai manusia bisa mengakui bahwa Tuhan itu memang ada. Kan begitu ya Mas ya? Betul. Nah, atas dasar apa kita mengatakan bahwa Tuhan itu ada? Atas dasar seluruh unsur kehidupan yang ada di muka bumi ini. Kan begitu? Yang ada di jagat raya ini. Baik jagat kecil yang ada di diri kita maupun jagat besar yang kita sebut jagat raya ini. Atas dasar itulah maka kita ini bukan hanya mengakui, Mas, tapi kita mengimani bahwa ini semua adalah ciptaan atau hasil karya daripada Gusti Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kemudian kalau Mas Yahya menanyakan apakah Tuhan ini adalah sebuah makhluk atau sebuah sosok, saya lebih, ini pribadi loh ya, ini pribadi. Saya lebih begini Mas ya, lebih bahwa kita manusia ini merupakan gambaran daripada Gusti Allah atau Tuhan. Jadi menurut saya, ini berdasarkan apa yang saya mencoba untuk menggali, untuk mempelajari kehidupan saya. Ya, ini saya tidak mau mengkaitkannya dengan agama satu dan yang lainnya, Mas, tapi pribadi. Saya lebih meyakini bahwa Tuhan ini adalah sebuah, saya ibaratkan sebuah energi ya Mas ya. Energi. Sebuah energi, sebuah unsur kehidupan, ya, yang mana Tuhan ini tidak berwujud sebagai sosok Mas Wahya, sebagai makhluk tidak. Tapi Tuhan ini berwujud tergantung daripada wadahnya. Karena unsur kehidupan Mas Yahya. Jadi kalau ini di kehidupan kita saja sebagai manusia ya. Di mana kita ini sudah dikodratkan ada laki-laki, ada perempuan. Maka kalau ditanyakan Tuhan itu laki-laki atau perempuan, maka saya mungkin bisa menjawab secara pribadi saya bahwa Tuhan itu bisa laki-laki dan juga bisa perempuan. Karena apa? Ya karena tergantung wadahnya. Manakala unsur kehidupan itu atau energi kehidupan itu bertempat di manusia yang dikodratkan, dikatakan kita sebagai laki-laki, maka Tuhan bersifat laki-laki. Nah, sedangkan ketika energi tersebut atau unsur kehidupan tersebut bertempat di wadah seorang yang dikodratkan disebut perempuan, maka Tuhan menjadi perempuan Mas Yahya. Jadi kalau ditanyakan aslinya adalah sebuah zat yang tidak berwujud
tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbentuk, Mas Wahya. Jadi murni, suci, bersih. Itulah energinya Gusti Allah atau unsur kehidupan daripada Gusti Allah. Barulah setelah bertempat di tubuh kita yang disebut manusia ini, maka ada sifat di sana. Jadi sebetulnya gambaran daripada Tuhan, daripada Gusti Allah ya kita ini, Mas Yahya. Coba Mas Wahyu boleh tanya ke Mas Yahya, yang mengakui bahwa Tuhan itu ada siapa? Ya, manusia, kita sendiri ya. Kita, manusia. Kalau tidak ada manusia, kira-kira ada tidak yang mengakui bahwa yang menciptakan jagat raya beserta isinya ini adalah Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang memberi nama itu pun adalah manusia. Sampai di sini paham Mas ya? Paham. Nah, dari penjelasan Mas Wahyu barusan, yang saya tangkap berarti Tuhan itu tidak berwujud dan tidak berjenis kelamin ya, tidak punya jenis kelamin ya Mas. Jadi tergantung wadahnya ya. Ya tentu Mas ya. Gini, kita ini sama-sama tidak tahu ya, karena tentu ini juga akan menjadi perdebatan kalau misalkan sudut pandang atau cara berpikir setiap manusia kan tentu berbeda-beda. Tetapi saya secara pribadi ini pendapat saya secara pribadi, di mana kita ini adalah merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan atau yang kita sebut Gusti Allah. Bahkan yang mengakui bahwa Tuhan itu ada ya kita manusia ini. Maka dari situ kita belajar tentang kehidupan ini. Kan begitu Mas Yahya. Di mana di dalam hidup kita sendiri ada dua perkara. Ada kehidupan jiwa dan ada kehidupan raga. Di mana kita meyakini bahwa kehidupan jiwa kita itu berasal daripada Tuhan yang berwujud roh kehidupan ini. Sedangkan kehidupan raga itu berasal daripada manusia yang berwujud fisik jasmani kita ini atau raga. Karena kalau nggak tercipta dari dua manusia yaitu bapak dan ibu, maka tidak akan pernah tercipta raga ini. Kan begitu ya Mas Yahya. Nah, atas dua unsur inilah maka kita mencoba mempelajarinya Mas Yahya. Sehingga saya boleh katakan bahwa ya Tuhan itu tentunya tidak sebagai sebuah sosok atau makhluk Mas Yahya. Makanya kalau Tuhan itu diakui sebagai sosok laki-laki, biasanya yang mengakui kan kita laki-laki kan begitu. Nah, jadi bayangan saya ya Tuhan itu sebuah sosok yang besar ya. Sampai detik ini saya senantiasa belajar kan Mas saya. Kita ini sama-sama belajar saja. Tapi menurut saya secara pribadi ya teman-teman ya, kalau mungkin tidak sesuai dengan cara pandang atau cara berpikir teman-teman, saya mohon maaf, tentunya ini hanya pendapat pribadi saja. Menurut saya Tuhan tidaklah berwujud sebagai sebuah sosok atau makhluk yang disebut laki-laki atau perempuan. Saya rasa tidak Mas Yahya. Jadi Tuhan bisa laki-laki, bisa perempuan, tergantung wadahnya. Dan sifat daripada Tuhan juga tergantung wadahnya. Nah, bertempat di manusia, balik tergantung manusianya. Ya berarti Tuhan ya gambaran dari kita, atau bisa disebut kita Tuhan ya kalau ekstrimnya ya Mas. Saya rasa itu kurang pas Mas saya. Jadi lebih tepatnya adalah kita ini merupakan gambaran daripada Allah atau gambaran daripada Tuhan. Gitu saja, karena hidup kita ini yang 50% itu unsurnya unsur ketuhanan Mas Yahya, yaitu roh kehidupan ini. Tidak ada satupun manusia yang punya hak atas roh kehidupan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau Mas Yahya mengatakan bahwa kita ini ada Tuhan, jangan begitu ya. Cara menangkap, memahami setiap orang terhadap sesuatu pengertian itu berbeda-beda Mas ya. Jadi menurut saya intinya Tuhan itu sifatnya tergantung daripada manusia.
Karena Tuhan merupakan sebuah zat, sebuah energi, ya, energi kehidupan. Jadi tergantung perlakuannya. Jadi tergantung kita. Makanya saya sering sampaikan bahwa Tuhan itu kalau orang bilang Tuhan itu mengajarkan kebaikan, tidak mengajarkan yang buruk. Mohon maaf, yang punya rasa itu sebetulnya manusianya. Atas dasar bertempat di dalam tubuh kita lah, di dalam kehidupan manusia lah, maka kita bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Tetapi sejatinya Tuhan atau Gusti Allah itu sudah menciptakan itu semua, Mas Yahya. Seperti halnya siang dan malam. Tinggal kita mau pilih yang mana. Ada baik, ada buruk. Ya kurang lebih begitulah intinya, Mas Yahya. Jadi kembali kepada manusianya, Tuhan diajak baik, Tuhannya baik, diajak jahat pun Tuhan juga jahat. Karena sifat daripada Tuhan dan sifat daripada setan sekalipun itu semua ada di kita. Jadi yang mengakui adanya Tuhan, adanya setan itu juga kita sebagai manusia ini. Jadi tergantung kita.